Halo, selamat sore sedulur ngopi, ketemu lagi dengan Ska Uns di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Oke pemirsa, tentunya Kak Un di sini nantinya ada bakal ngobrol-ngobrol bersama seniman yang membuat terhibur para anak-anak dan para lansia dan para orang-orang dewasa. Siapa dia? Ini Kak Neki Marca. Siapa? Asri Aji. Asri Aji. Oke. Dan sama siapa ini temannya ini? Ingat. Jangan lucu. Oke, makasih lah. Iya, Mama. Kak As, panggilnya siapa ini? Saya. Panggil siapa? Oh saya, Kak Neki aja. Kak Neki. Iya, yang ini namanya Cimot. Oke. Hai, aku Cimot. Kak Neki ini Ya? orang Pati asli. Orang Pati asli. Oke, kelahiran 99. Kalau Cimot, no. No ada. Tahu loh. Kenapa? Malu. Oh, malu. Malu katanya. Kak Neki, gini. Iya. Awal mulanya gimana kok sampai ada sahabat Cimot itu? Awalnya gimana Cimot? Ceritanya Kak Neki itu aja deh. Oh, Kak Neki aja. Jadi awalnya tahun berapa ya? Corona itu tahun berapa sih, Kak? Tahun 2 tahun yang lalu. Oh, 2 tahun lalu. Berarti 2020 ya? Iya, betul. Nah, pas pandemi banget nih. Nah, gabut seorang mahasiswa akhir. Oh, mahasiswa akhir gabut. Iya, Ya. mahasiswa akhir gabut. Terus saya dirumahkan sama universitas. Bingung nggak boleh keluar rumah. Akhirnya saya scroll Instagram. Wah, anak milenial banget ya? Iya, milenial banget. Sama sambil rebahan, scroll. Iya, sambil rebahan, scroll, terus melihat, wah, apa ini? Sepertinya seru. Nah, kemudian namanya ventriloquist ya. Ventriloquist itu nama kerennya. Ya, nama kerennya. Enggak, emang itu mah ada keren. Itu apa itu? Itu Ventriloquist. adalah apa ya namanya? Seni sulap suara. Oh, seni sulap suara. Nah, tapi harus menggunakan boneka atau medianya. Nah, waktu saya iseng nge-DM Instagramnya, lah ternyata kalau mau daftar harus punya boneka dulu gitu. Oh gitu, oke. Nah, aku bingung. Daftarnya gimana? Daftarnya di Instagram, lewat online gitu. Oke. Lewat onsland. Iya, online. Onsland, oke. Gini, itu kan tadi awal mula ceritanya gabut ya semester akhir ya. Ini bonekanya itu ada jenisnya, ada berapa? Jenis boneka, kalau punya saya sendiri ini namanya boneka cablak. Gitu. Cablak. Ya, cablak ini. Iya, karena kan dia besar mulutnya nih. Nah, kalau mulutnya besar itu karena cablak. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya juga ada yang dari kayu, kayak gitu. Kayu juga lebih besar. Dia juga bisa tangannya yang masuk kayak gitu. Gini. Iya, pakai kayu tapi lebih berat. Oh, pakai kayu. Bukan kayak dalang kayak gitu. Kayak modelnya kalau gimana? Kalau wayang kan 2D ya. Nah, kalau buat boneka yang ventriloquist itu 3D. Kayak gitu. Jadi lebih hidup. Oke. Cimot suka main sini enggak? Suka. Ada nenek. Nenek dulu enggak, Mama? Enggak mau. Oh, enggak mau, Cimot. Malu terus, enggak apa-apa. Kenapa? Enggak apa. Oke. Cimot suka enggak itu diajak main terus sambil menghibur teman-teman? Suka enggak? Suka banget. Lagi ada yang ketawa-ketawa. Cimot suka. Suka. Ini biasanya ceritanya apa aja? Cerita yang dibawakan gitu ya. Yang dibawakan apa ya? Banyak. Jadi tapi yang lebih sering tuh fabel. Fabel itu kayak gimana? Fabel tuh cerita-cerita hewan. Jadi ada yang tentang hewan bebek atau misalnya kambing dan lain-lain. Yang penting masih lingkup ke anak-anak kayak gitu. Jadi anak-anak kalau bisa ditanya suara bebek gimana, masih bisa nyaut wek kayak gitu. Gini, contohin dong buat pemirsa biar terhibur gitu ya.
Cimot sama Kak Neki gitu. Contohin. Mau nggak? Mau. Mau. Oke. Cimot nggak apa ya? Oke Kak Us. Nggak juga mus. Ya pemirsa, ini mungkin bisa berdongeng. Masa berdongeng? Berdongeng ya bisa dikolab. Bercerita ya, gitu. Bercerita. Nanti gimana? Contohin dong. Contohin. Ini langsung dari awal. Enggak apa-apa, nanti. Oh ya, oke. Pada suatu hari, ada seekor bebek bernama Becky. Heki adalah hewan bebek yang baik hati. Tetapi kenapa sih, Mut? Tetapi dia sangat mengeluh dan si Becky ini memiliki tubuh yang berbeda sama teman-temannya. Ketika dia ke peternakan, dia orang baru. Karena di sana adalah hewan-hewan yang berbeda semua. Semua teman-temannya berhulu. Dan yang Becky berambut. Kebalik Cimot. Kok gitu Kak Neki? Iya kebalik. Kak teman-temannya semua itu berbulu. Dan si Becky tuh memiliki tubuh apa? Apa ya Kak Uns? Itu nggak tahu. Nggak tahu. Itu berbeda. Lagi warnanya juga berbeda. Dia terang sekali. Dan tangan-tangannya seperti kambing, sapi, dan tikus. Tikus? Iya, mereka gelap. Nah, tangan-tangannya itu semuanya ada menjauhi si Becky. Ada menjauhi si Becky karena Becky merasa berbeda teman-teman. Si Becky warnanya terang, terus si teman-temannya warnanya gelap. Ketika teman-temannya semua bermain bersama, si Becky termenung di belakang. Dia nangis seperti ini. Kuat. Cimot jangan sedih Cimot. Ini Heki bukan Cimot. Heki, sama ya. Aku sedih karena teman-teman tidak ada yang ngajak lain. Nah, padahal di suatu sisi teman-teman yang lain ada kambing, sapi, tikus juga berunding. Dia berkata, kenapa ya si Becky tidak mau bermain dengan kita? Apa si Becky merasa lebih hebat? Karena warnanya terang, kemudian suaranya cempreng dan lain-lainnya. Tapi di satu sisi temannya yang si kambing, bukan seperti itu. Masa iya? Masa iya si kambing gitu? Kalau begitu si kambing akan menemui si Becky. Si Becky tadi sudah termenung di belakang pohon. Apa si Becky itu? Nangis. Nangis? Cimot ikut nangis enggak? Aku nangis. Jangan nangis Cimot. Jangan nangis. Lalu si kambing mengkagetkan si Becky. Oke Kak Neki, mungkin kita akan jeda sejenak, saksikan terus di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya.
Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Kak Neki, tadi kan udah cerita-cerita ke sama Cimot juga ya. Iya. Tadi itu awal mula ceritanya bagaimana kok seneng sama ini. Kak Neki, Ya. kok bisa sih? Kan nggak mungkin kan langsung seneng sama boneka kan? Pasti ada latar belakangnya tersendiri kan? Oh, Nah, itu iya. gimana? Kan nggak Oke. langsung seneng sama boneka lah. Oke, awal mula itu pas semester 3 saya Semester- ikut komunitas dongeng, Mas, kayak gitu. Nah, jadi di semester 3 saya ikut komunitas dongeng di Solo. Namanya Komunitas Dongeng Keliling Project atau sering disebut Doing Project. Nah, Doing project gitu. Doing Project. Bukan doing. Doing. Iya, tapi Doing. tulisannya DOI. Doing. Tapi bacanya doing. Doing project itu Ya. keliling mana aja? Keliling macam-macam dari Solo Raya terutama. Kita udah, tapi ke Jogja juga pernah jalan-jalan Oh, gitu. kayak gitu sama teman-teman dongeng kayak. Hmm. Nah, dari situ terus kuliah sampai mau semester akhir pandemi. Nah, saya bingung Semester akhir ini dimurahkan. semester berapa? Semester 6-7-an kali ya. Itu udah akhir kan ya? Akhir padahal itu 15 kan. Oh, belum. Belum ya. Oke, terus Ya, dari situ semester itu gabut-gabutnya iya, apa gimana? gabut-gabutnya. Terus di Pati, saya pulang ke Pati nggak ada komunitas dongeng, terus saya bingung. Akhirnya, ya itu tadi udah saya ceritakan di awal, saya lihat di Instagram, wah kayaknya cocok nih kayak gitu. Iya. Nah, di Pati juga belum ada gitu. Iya. Akhirnya saya ikutlah di komunitas dongeng itu. Oh, gitu. Komunitas ventriloquist. Ventriloquist, Iya. ventriloquist, ventriloquist. Oke. Biasanya yang sering ditakuti boneka apa itu? Yang sering ditakuti maksudnya? Kan ventriloquist kan nggak ada cuman kayak Cimot aja kan? Iya. Tapi banyak boneka-boneka ventriloquist lainnya ya. Itu yang sering ditakuti sama anak-anak itu apa? Sering ditakuti. Sebenarnya apa ya? Itu kembali ke personal anak-anaknya lagi. Oh gitu. Jadi kayak misalnya nih contohnya si Cimot, si boneka cablak ini ada yang gemes banget sampai dia nggak mau pulang waktu acara dongeng itu. Ada juga yang belum masuk aja udah lihat udah takut kayak gitu. Dia udah nangis kejer-kejer nggak mau masuk kayak gitu. Ada juga yang boneka kayu. Nah, kayu itu kan lebih hidup lagi ya, soalnya matanya bisa gerak dan mulutnya bisa gerak, terus bisa berputar kepalanya kayak gitu. Oh, oke. Jadi semua kembali ke personalnya anak-anak lagi. Kak, gini. Ya. Kak Neki, gimana rasanya jadi seniman ventriloquist di Pati itu gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Seneng nggak seneng? Gimana ya? Seneng. Iya. Oke. Senengnya tuh karena apa ya? Kan masih awal banget, Ya, belum ada nih. Belum jadi ada bisa. komunitas lain. Apa? Terus jadi waktu misalnya ke TK-TK ya walaupun masih panggungnya TK-TK itu udah seneng banget ke Ya, TPA. Wah, kalau lihat boneka kayak gini kayak wah Kak Neki, Cimot kayak gitu. Tapi sedihnya nggak ada teman sharing yang deket gitu. Iya, Adapun via online kan jauh, bisanya via Zoom, WA gitu. Terus ini latihannya berapa lama? Kok sampai bisa mulutnya bibirnya nggak gerak gini? Kan ada kan teknik-tekniknya. Ya. Untuk latihannya sendiri, saya kan mulai Mei 2020 ya. Nah, itu waktu masuk ke grup itu kurang lebih 4 bulanan lah. Grup apa? Grup WA itu ventriloquist. Oh, jadi tak kayak kira grup disaring. WA ibu-ibu. Oh iya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Oh, ibu-ibu bapak. Ya, nah di situ ada apa ya? Disaring. Jadi misalnya Pakai saringan banyu.
Enggak, saringan ikan. Saringan ikan. Nah, disaring jadi dari awal 20 lebih yang ikut. Nah, sampai akhir itu cuma ada 10 kurang. Nah, itu alhamdulillah termasuk saya. 10 kurang anggota. Iya. Nah, itu karena misalnya konsistenan anggota, terus ada yang salah dalam teknik-teknik dan lain-lain. Gitu. Cara daftarnya itu langsung kamu Kak Neki itu dapat WA langsung atau gimana? Ikutnya itu dari pertama aku nge-DM Instagram dulu. Instagram ventriloquist. Oh, ventriloquist. Ya, komunitas itu. Kemudian diarahkan ke WA, terus bisa mengisi ini. Akhirnya masuk dah di grup, terus diawali basic-basicnya awal dulu. Ketika udah di basic awal, terus dikasih latihan, dikasih tes. Kalau lolos, lanjut ke tahap lanjutannya. Kalau enggak ya udah berarti dikeluarkan dari grup atau diputus. Gitu. Ya. Ada tahap-tahapnya. Ya, Saya kira itu tak kira ini langsung bisa masuk gitu aja. Enggak, tetap ada tahapan awal. Nah, tahapan yang pertama harus punya boneka. Harus punya boneka. Iya, harus punya boneka dulu. Jadi waktu saya mau daftar, auto langsung ditolak. Soalnya pertama kali ditanya, apa punya boneka, cablak atau kayu dan lain-lain. Nah, saya jawab enggak. Harus punya dulu. Wah, saya nggak punya uang, mau beli, akhirnya yowis nabung sih lah, sambil lihat-lihat teknik-tekniknya gimana dan lain-lain. Gini, Kak Neki. Ya. Ini stylenya Cimot itu, ini hari ini apa ini? Kok hampir sama Kak Neki ini? Stylenya ceria. Oh, ceria. Iya. Cimot ceria. Ada. Ceria hangat. Oke. Gini. Kok Cimot namanya bukan Cimit, Comot, apa-apa. Itu dari mana ini? Inspirasinya itu dari mana? Inspirasinya waktu saya tidur terus terbangun. Enggak. Tidur terbangun. Nah, jadi Cimot itu dari kata si imut kayak gitu. Si imut. Iya, dengan harapan dia kan imut, terus bisa menghibur anak-anak dan yang penonton gitu. Oh, gitu. Disingkat jadi Cimot. Oke. Ventriloquist kan itu ya, suaranya pakai suara perut ya? Iya, suara perut. Itu kan ada vokal-vokal tertentu yang nggak bisa diucapkan. Iya. Itu vokal apa aja? Vokalnya banyak kayak B, F, M juga, terus dan P dan banyak lagi. Nggak bisa P, nggak bisa. Nggak bisa. Sebenarnya bisa tapi diminimalisir kayak gitu. Diminimalisir gimana? Diminimalisirnya mesti kayak apa ya? Diganti apa gimana itu? Tidak diganti apa ya, penekanannya mungkin peletakan lidah dan lain-lain gigi kayak gitu, sehingga masih terdengar lebih jelas. Oh gitu. Ya. Sebenarnya saya juga masih belajar ini Mas, sampai sekarang pun masih belajar gimana ini kayak gitu. Walaupun udah lama dari tahun 2020, tapi kalau nggak ditekunin terus tuh terkadang lupa kayak gitu. Oh gitu, oke. Ada teknik-teknik tersendiri nggak? Kan pakainya gini, apa nggak pegel ini tangan, nggak gini aja. Teknik-tekniknya apa ya? Yang pertama latihan tangan meremas. Nah, pertama kan dia pasti pegel tadi kayak bilang Kak Uns tuh. Meremas? Iya meremas-remas. Kalau bangun tidur, kalau mau ngapain ini diremas-remas nih tangannya. Saya sering meremas ini. Meremas apa itu ya? Iklo, apa? Kambil. Meremas. Kambil itu apa ya? Apa ya? Kelapa. Oh, kelapa. Meremas-remas kelapa. Oh, yang sudah diparut itu, gitu. Oh iya. Itu meremas-remas dulu, iya. Terus juga misalnya dari ini teknik tangan ya, terus kayak gini, pokoknya latihan ke fisiknya. Oh gitu, biar nggak capek gitu. Iya, biar nggak capek, biar bisa lama-lama. Apalagi ini kan mulutnya nih keras banget ya, jadi harus latihan fisiknya nih lebih. Nah kayak gitu. Nah kalau untuk orang awam pasti pegangnya gini. Nah kalau kasihan tuh Cimot. Iya kasihan. Kenapa ini? Karena kan kita seolah-olah dia anak-anak ya, hidup gitu. Nah, jadi diciptakan dia tuh untuk itu pokoknya. Misalnya kan kita lihat anak-anak, masa anak-anak mangap gini? Kan enggak. Jadi kita buat seolah-olah dia hidup. Jadi rahangnya juga harus buka ke bawah, terus melihat ke kanan dan ke kiri. Dia harus seolah-olah hidup. Makanya kenapa tadi waktu kita ngobrol, tangan saya
bergerak-gerak nih. Nah, seolah-olah dia hidup kayak gitu. Kalau dia diem gini terus, nah. Itu berapa lama mendalami karakter Cimot ini? Mendalaminya dari awal itu dari penentuan karakter, terus sampai sekarang juga sebenarnya masih mendalami terus. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Iya. Oke, pemirsa saksikan terus di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Inspirasi. Halo Cimot. Halo Kak Uns. Cimot nggak capek? Enggak dong, kan ketemu kakak ganteng. Cimot bajunya selalu ini atau ada yang lain selain itu? Sebentar aku tanya Kak Neki. Kak Neki, apa? Bajuku awal aja. Bajumu? Bajunya baru 3 Kak. Baju Cimot baru 3. Kasihan. Enggak minta beli lagi ya Kak Neki? Kak Uns gimana? Mau beliin? Suruh beliin Kak Neki aja. Kak Neki beliin. Binta itu. Kak Inta. Suruh beliin Kak Neki. Kan baru 3 ya. Suruh. Oke lah. Nanti beli ya Kak? Iya nanti beli. Oke? Oke. Selain ini bisa dibikin yang karakternya kayak gimana ya? Kak halus, lemah lembut kayak gitu enggak? Itu tergantung penyampaian ya, ceritanya apa cerita, terus misalnya request juga dari misalnya TPA atau TPQ-nya itu juga bisa. Nanti juga bajunya menyesuaikan, misalnya nggak di TPQ atau biasanya ini nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab kayak gitu bisa. Jadi lebih ke banyak karakter kayak gitu. Ini stylenya ini syar'i emang dibikin pakai kerudung atau nanti yang di show lain itu ada yang nggak dipakein kerudung? Tergantung apa ya, konteks dan ceritanya kayak gitu. Misalnya lebih ke matching. Nah, matching sama saya. Misalnya, apa ya, aku nggak punya baju yang sama kayak Cimot nih. Oh, berarti kerudungnya tak samain. Berarti ini tak kasih kerudung. Ini sama kerudung merah kayak gitu. Misalnya dia nggak pakai jilbab, berarti pakein pita yang mungkin sama kayak aku. Apa ya, ini kan pakai tenun. Biasanya tak kasihin tenun di sini, kain kayak gitu, diikat kepalanya. Jadi tergantung konteksnya. Gitu. Oke. Ini ada karakter selain Cimot enggak? Karakter yang tak punya atau di dunia ventriloquisnya? Yang Kak Neki punya. Oke. Kalau yang saya punya untuk boneka cablak baru Cimot kayak gitu. Tapi di rumah saya ada boneka kaos kaki dari tangan.
terus boneka yang hewan-hewan biasa kayak gitu. Boneka kaos kaki gimana? Jadi ya dari kaos kaki terus nanti dikasih karakter, misalnya karakternya kuda berarti ditambah ini apa? Hiasan hias. Kuping ya, Oh, kuping. Terus nanti kuping. dikasih mulutnya kayak kuda yang panjang kayak Gitu. Oke. Kasih ekor. Saya kan Kak Uns kan punya kaos kaki itu bisa dibuat apa? Seni ventriloquist enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Oh, bisa. bukan kaos kaki yang Kak Uns pakai. Iya, nggak bisa. Kalau untuk ventriloquist sendiri itu apa ya? Bahannya beda. Ya bahannya beda. Terus dia itu harus gimana ya? Bukan menyerupai apa ya? Lebih 3D lah. Nah, kalau yang kaos kaki kan dia cuma selonjoran. Ya, gitu. Oke. Iya. Tak kirain sama gitu. Ternyata beda ya pemirsa. Bisa, Bukan beda. kaos kaki yang dipakai di kaki. Kak Neki. Iya. Ini kan di Pati baru pertama ventriloquist ya. Iya. Pengen nggak punya komunitas ventriloquist di Pati, itu caranya gimana? Itu harapan awal saya, Mas. Sebenarnya saya pinginnya ke dongeng kayak gitu. Tapi nanti kalau ada yang ke ventriloquist juga boleh kayak gitu. Nah, caranya nanti bisa menghubungi saya atau mau belajar otodidak mandiri juga boleh, banyak di Instagram atau di YouTube. Tapi kalau di YouTube kan tidak bisa feedback atau dua arah ya. Nah, lebih enaknya itu kalau ada mentor kayak gitu. Gitu. Bisa ikut ke komunitas online atau nanti gabung atau menghubungi saya juga bisa. Caranya hubungi ada Instagram atau ada. nomor HP. Oh, ada, semuanya ada. Oh, Email, Twitter, Facebook. Ini bisa disebutkan mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa melihat ini kan pengen gabung nih. Nah, kan gitu ya kan. Bisa disebutin. Kalau untuk di Instagram bisa di @nekimaretsa. NEKY Maretsa. Oke, itu Instagramnya Neki Maretsa. Maretsa. Iya. Oke. Selain IG, Twitternya mungkin? Twitternya jangan deh kalau Twitter ya. Oh, Twitter jangan. Kenapa Jangan. ini? Itu lebih ke privasi ya. Oh, privasi untuk Twitter. Iya. Kalau di Facebook itu nama lengkap saya ada Neki Maretsa Asriaji kayak gitu. Gitu. Oke. Biar semua mungkin kau pengen gabung itu tadi ya, bisa di DM IG-nya Neki Maretsa. Neki Maretsa, atau bisa di Facebook-nya Neki Maretsa Asriaji. Asri. Bukan Atsri. Bukan. Oh, Asriaji gitu ya. Cimot. Ya. Cimot pengen punya temen nggak? Pengen banget. Pengen punya temen berapa? 100 lebih. Oh, 100 lebih. Banyak banget, Cimot. Ya dong, hanya teman, hanya rezeki. Banyak teman, banyak rezeki, gimana itu, Cimot? Karena menyambung silaturahmi, kita akan menambah rezeki kita. Oh, berarti kalau ke rumah teman dikasih makan kayak gitu. Apa dikasih apa? Betul. Cimot sukanya gitu. Beli sendiri. Kok sendiri? Enggak kan? Ya iyalah. Cimot kan sukanya gitu. Banyak teman, banyak rezeki. Iya deh, betul Kak Uns. Ini rata-rata usia berapa? Maksudnya yang apa ya? Yang dicerita. Audiensnya. Audiens. Oke, audiensnya beragam. Jadi dari anak prasekolah, terus anak SD, SMP, SMA, sampai lansia pun juga ada kayak. Masa SMA masih suka? Kalau di SMA itu lebih ke pertunjukan, bukan ke dongengnya, kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau untuk ventriloquist sendiri ini lebih ke pertunjukan, bukan ke dongeng. Tapi emang basicnya saya dongeng, jadi ini saya buat untuk teman dongeng saya. Oh gitu.
Temen dongeng. Berarti kalau di rumah gabut itu dongeng sama Cimot sendiri. Iya, sama ponakan saya itu. Kebetulan ada ponakan saya kecil-kecil, jadi suka mainin Cimot gitu. Wah, Cimot ya gitu. Tarik-tarik kayak gitu. Oke. Berarti selain Cimot lemesin deh. Ah, kasih. Jangan malu toh. Kenapa? Karena diuji. Apa? Apa itu? EUJI. Iya. Kaneki. Ini saya punya Cimit ini. Cimitnya pengen nanya ini Cimit. Cimit mau nanya apa, Cimit? Cimit paling berkesan itu berapa kemana aja pertunjukan itu? Kemana aja Cimit ya? Banyak. Oh, banyak. Jadi pertunjukan selama saya pakai Cimot ini ya, yang paling berkesan tuh waktu di TPA. Oh, TPA. Iya, di TPA. Jadi baru masuk tuh anak-anak udah wah. Ada juga yang nangis kayak wah, kejer. Jadi mungkin serunya tuh kalau nangis gitu. suka apa? Takut sama Cimot itu. Iya, mungkin. Jadi kan Karakternya rasanya iya. Kalau ada kayak yang hidup nggak- kan? Iya. Lebih ke hidup. Jadi apa ya, gendong ibunya terus, nggak mau turun kayak gitu. Tapi yang suka banyak, yang seneng gitu, antusias. Antusiasnya banyak banget. Oke. Pesan untuk seniman muda. Pesan untuk seniman muda. Pesan untuk seniman muda ya. Apa ya? Pesannya jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk terus berjuang ya. Gimana ya? Maksud saya apa ya? Ditelateni wae pasti bakal ono hasil ya. Oh gitu. Pesannya dijalanin aja dulu, Ya. pasti nanti ada hikmahnya Iya, tersendiri ada gitu ya. hikmahnya. Oke Kak Neki, terima kasih dan Makasih Cimot. Iya, sama-sama. oke, makasih sudah datang ke sini dan Ya. semoga Kak Neki diberi kelancaran atas pekerjaannya dan amin. sehat selalu kayak gitu ya. Amin. Nggak kerasa ini Kak Neki, udah 30 menit kita ngobrol gitu sama Cimot. Oke, terima kasih pemirsa. Saya dan Kak Neki pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus acara Ngopi Ngobrol Inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Oke, jangan lupa download aplikasinya lewat Google Play Store. Caranya ketik Lingkar TV lalu install. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.